Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Diar Anggara dengan NIM 19440151 PT 08056. Saya dari kelompok 17 dengan asisten pendamping Raihasa Mahendra Jati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji mata kuliah Manajemen Pastura tahun 2021. Oke, selanjutnya langsung saja mengenai pengertian dari viabilitas. Viabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki biji untuk berkecambah dalam waktu tertentu dan pada kondisi lingkungan yang sesuai. Menurut Wahyuni et al. Tahun 2021, viabilitas biji merupakan kemampuan yang dimiliki biji untuk dapat tumbuh menjadi kecambah normal pada kondisi yang optimum. Nah, kualitas biji ini dapat ditentukan dengan menghitung persentase viabilitasnya. Lesilo et al. Tahun 2018 mengungkapkan bahwa viabilitas dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut, yaitu viabilitas biji sama dengan jumlah kecambah yang hidup itu dibagi dengan jumlah biji yang dikecambahkan atau yang ditanam dikali 100%. Oke, lanjut ke tujuan dari mini project ini. Mini project uji viabilitas biji bertujuan untuk mengetahui kualitas biji yang dapat diketahui melalui germinasi atau perkecambahan secara langsung. Nah, kemudian alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan pada mini project acara uji viabilitas biji itu antara lain botol bekas, kemudian ada kapas, kamera, gunting, dan penggaris. Kemudian untuk bahannya sendiri yang disiapkan yaitu satu jenis tanaman, dan yang saya gunakan kemarin itu yaitu biji jagung atau ziameis, dan juga air. Nah, selanjutnya metode. Metode yang dilakukan ada 3. Yang pertama, kontrol atau tanpa perlakuan, kemudian direndam air biasa selama kurang lebih 12 jam, dan direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama kurang lebih juga 12 jam. Oke, yang pertama untuk kontrol sendiri, metode yang dilakukan yaitu biji jagung atau ziameis disiapkan terlebih dahulu sejumlah 5 buah biji yang kemudian tidak akan diberi perlakuan sama sekali, langsung digerminasi seperti itu. Nah, biji germinasi ditaruh di tempat yang tidak lembab, memiliki sirkulasi udara yang lancar dan intensitas cahaya yang lumayan baik. Kemudian disiram 1 hari sekali dan dilakukan pengukuran setiap minggunya. Untuk germinasi ini dilakukan selama kurang lebih selama 2 minggu. Nah, tujuan dari kontrol sendiri ini yaitu untuk perbandingan dengan sampel yang sudah diberi perlakuan. Nah, kemudian untuk perlakuan yang kedua yaitu direndam dengan air biasa selama kurang lebih 12 jam. Nah, metode yang dilakukan yaitu yang pertama, biji jagung atau ziameis itu disiapkan sejumlah 5 buah biji yang kemudian direndam menggunakan air biasa dengan suhu normal ya, itu selama kurang lebih 12 jam. Nah, biji germinasi lalu ditaruh di tempat yang tidak lembab, kemudian disiram 1 hari sekali dan dilakukan pengukuran setiap minggunya. Nah, germinasi ini dilakukan kurang lebih sama juga dengan kontrol tadi yaitu 2 minggu. Kemudian perlakuan yang ketiga yaitu direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama kurang lebih 12 jam. Nah, metode yang dilakukan untuk perlakuan ini yaitu disiapkan air terlebih dahulu lalu dipanaskan sampai suhu air mencapai 100 derajat Celcius. Nah, lalu dituangkan ke wadah, kemudian biji disiapkan sejumlah 5 buah atau biji jagung tadi ya, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air dengan suhu awal tadi 100 derajat Celcius, lalu perendaman tersebut dilakukan selama kurang lebih juga 12 jam. Untuk perlakuannya sendiri juga sama dengan kontrol sama direndam air biasa, yaitu biji yang digerminasi tadi ditaruh di tempat yang tidak lembab, kemudian disiram 1 hari sekali, dan dilakukan pengukuran setiap minggunya. Untuk germinasi sendiri ya sama, yaitu dilakukan selama 2 minggu.
Oke, lanjut ke kegiatan praktikum. Nah, kegiatan praktikum ini ada beberapa ya. Yang pertama yang saya lakukan yaitu persiapan media. Nah, persiapan media ini dilakukan dengan menyiapkan 3 botol plastik bekas yang kemudian dipotong kurang lebih 3/4 dari botol untuk dijadikan wadah atau wadah untuk itu germinasinya. Nah, kemudian diberi kapas cukupnya dan diberi air hingga terasa lembab. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu germinasi untuk biji kontrol. Nah, germinasi untuk kontrol ini ya disiapkan dengan 5 biji yang tidak diberi perlakuan sama sekali, lalu dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Nah, eh, ada literatur yang menyebutkan dari Nurhayani dan Wulandari tahun 2018, germinasi kontrol itu menggunakan biji yang tidak mendapatkan perlakuan, sehingga biji langsung digerminasi pada media. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu germinasi biji direndam dengan air biasa. Nah, germinasi biji direndam air biasa ini yang pertama yaitu disiapkan 5 biji. Kemudian direndam dengan air biasa kurang lebih selama 12 jam. Lalu dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan untuk proses germinasi. Nah, menurut Martin et al. Tahun 2013, perendaman dengan air biasa selama kurang lebih 12 jam tadi itu berfungsi untuk menyerap air secara maksimum atau mencapai inhibisi yang optimum juga. Nah, di mana perkejaman tidak akan dimulai apabila air itu belum meresap ke dalam biji. Nah, setelah itu kegiatan selanjutnya yaitu germinasi biji yang direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius. Nah, germinasi untuk biji direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius ini yang pertama disiapkan sebanyak 5 buah biji, lalu direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius selama kurang lebih 12 jam. Lalu dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan untuk proses germinasi. Nah, menurut Algofar et al. Tahun 2018, pematahan dormansi dapat dilakukan dengan perendaman air panas dan air biasa dengan waktu tertentu. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya yaitu peletakan dan penyiraman biji. Nah, biji yang sudah dilakukan perendaman tadi kemudian diletakkan ke dalam media germinasi dengan dilakukan penyiraman secara rutin. Yang saya lakukan itu 1 hari sekali yang untuk disiramnya untuk menjaga kelembapan media tanam dan menutrisi biji tersebut. Nah, Romidia et al. Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa pemeliharaan perkecambahan dengan penyiraman dilakukan setiap hari pagi, hari ataupun sore hari. Disesuaikanlah dengan kebutuhan air media tanam kecambah. Nah, kemudian kegiatan yang terakhir yaitu pengukuran dan pencatatan. Nah, pengukuran ini dilakukan setiap 1 minggu sekali selama kurang lebih 2 minggu tempo harinya ya, dan dilakukan pencatatan setiap pengukurannya. Nah, untuk parameter yang diamati sendiri yaitu tinggi tanaman dan jumlah biji yang berkecambah baik dalam keadaan mati maupun hidup. Oke, masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, ini ada 2 tabel nanti yang saya sajikan. Yang pertama tabel 1 mengenai viabilitas biji zemes jagung. Nah, di sini ada 3 perlakuan ya, yaitu ada kontrol tanpa perlakuan, direndam air biasa selama 12 jam, dan direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Dan didapatkan hasil untuk perlakuan kontrol jumlah biji yang tumbuh itu ada 3 biji, kemudian jumlah biji yang mati ada 2, dan didapatkan persen viabilitasnya itu 60%. Nah, untuk perlakuan air biasa yang direndam air biasa itu didapat hasil jumlah biji yang tumbuh 0, dan jumlah biji yang mati malah ada 5. Jadi semuanya mati seperti itu. Dan hasil dari persen viabilitasnya yaitu 0%. Nah, kemudian untuk perlakuan yang ketiga yaitu direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama kurang lebih 12 jam itu didapatkan hasil untuk jumlah biji yang tumbuh ada 4, kemudian jumlah biji yang mati ada 1, dan didapatkan persen viabilitas sebanyak 80%. Nah, faktor yang mempengaruhi viabilitas biji ini berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan yaitu suhu, kemudian intensitas penyiraman,
lama perendaman, intensitas cahaya juga, dan lama dari pemeliharaan itu sendiri. Oke, lanjut ke tabel yang kedua. Tabel yang kedua yaitu mengenai pertumbuhan tanaman zaimes atau jagung. Ada 3 perlakuan, sama seperti tabel yang pertama tadi, namun ini yang diperlihatkan yaitu antara tinggi tanamannya saja, seperti itu. Untuk perlakuan yang pertama kontrol, ada 3 biji. Biji ke-1, tinggi tanamannya pada waktu minggu ke-1 itu 14 cm. Kemudian tinggi tanaman minggu keduanya itu 18 cm. Untuk biji kedua, itu didapat tinggi tanaman minggu ke-1 6 cm, kemudian untuk tinggi tanaman minggu kedua itu 17 cm. Untuk biji ketiga itu didapatkan hasil tinggi tanaman minggu pertama masih belum tumbuh 0. Kemudian tinggi tanaman minggu kedua itu 2 cm, seperti itu. Untuk rata-ratanya sendiri diperoleh untuk tinggi tanaman minggu ke-1 yang perlakuan kontrol didapatkan hasil 6,6 cm. Kemudian tinggi tanaman minggu keduanya itu didapatkan 12,3 cm. Nah, kemudian untuk perlakuan yang kedua yaitu direndam dengan air biasa selama kurang lebih 12 jam ya. Nah, ini ada 3 biji dan ya sudah saya sebutkan tadi semuanya mati, jadi tidak ada pertambahan tinggi sama sekali, jadi 0. Nah, kemudian perlakuan yang ketiga yaitu direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama kurang lebih 12 jam. Nah, untuk biji yang pertama yaitu didapatkan tinggi tanaman minggu ke-1-nya 16 cm. Kemudian tinggi tanaman minggu keduanya itu 21 cm. Kemudian untuk biji keduanya itu didapatkan tinggi tanaman minggu ke-1-nya itu 15,5 cm. Kemudian tinggi tanaman pada minggu kedua itu 18 cm. Dan untuk biji yang ketiga itu didapatkan tinggi tanaman pada minggu ke-1 itu 8 cm, dan tinggi tanaman minggu keduanya pada biji ketiga yaitu didapatkan hasil 14 cm. Untuk rata-ratanya sendiri, tinggi tanaman minggu ke-1 dengan perlakuan air direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius tadi yaitu 13,1 cm untuk minggu keduanya itu didapatkan hasil 17,6 cm. Nah, faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman sendiri berdasarkan praktikum yang setelah saya lakukan yaitu adanya intensitas cahaya, kemudian intensitas penyiraman, lama perendaman, suhu, dan lama pemeliharaan. Nah, berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa viabilitas biji ini dilakukan dengan 3 perlakuan yang berbeda, yakni tanpa perlakuan atau disebut dengan kontrol, kemudian direndam air biasa selama 12 jam, dan direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Nah, uji viabilitas dan pertumbuhan tanaman dengan nilai terbaik diperoleh dari perlakuan yang direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama kurang lebih 12 jam. Sedangkan untuk nilai terendahnya didapatkan dari perlakuan direndam air biasa selama kurang lebih 12 jam. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi persen viabilitas dan tinggi tanaman, yaitu adanya intensitas cahaya, intensitas penyiraman, lama perendaman, suhu, dan lama pemeliharaan. Nah, di sini saya mengutip beberapa pustaka dan ini adalah daftar pustakanya seperti itu. Nah, kemudian ini ada lampiran perhitungan viabilitas, ada kontrol, direndam air biasa selama 12 jam, dan berendam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius. Nah, dan yang terakhir ini ada footage kegiatan mini project yang saya lakukan. Langsung saya play ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji viabilitas biji. Mau tahu bagaimana prosesnya? Yuk, mari kita sama-sama simak video berikut ini.
Baik, itu tadi presentasi yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan juga. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bila mana ada salah kata maupun perbuatan yang dari saya yang membuat teman-teman atau kakak asisten kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.